Stop bayar pinjol bulan Februari. Kenapa harus stop? Silakan simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini teman-teman mengenai stop bayar pinjol di bulan Februari. Kenapa kita harus stop bayar pinjol di bulan Februari ini? Nah, ada beberapa statement dan alasan-alasan kenapa kita harus berhenti membayar pinjaman online. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin sudah terlanjur meminjam uang di aplikasi pinjaman online yang awalnya kalian berusaha untuk membayarkannya, berusaha untuk selalu menepati janji sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, sampai-sampai ketika kalian mungkin dalam keadaan kesulitan ekonomi pun kalian selalu berusaha untuk membayarkannya. Dan ternyata walaupun kalian berusaha membayarkannya dengan tepat waktu, dengan mengikuti saran-saran yang dilontarkan oleh DC pinjaman online, tetap aja ketika kalian mengalami telat bayar, bahkan ada yang gagal bayar, kalian akan tetap dicaci maki, akan dihina-hina oleh DC pinjaman online tersebut. Nah, makanya kenapa harus stop bayar pinjol? Nah, ada beberapa alasan yang harus kalian ketahui ketika kalian memutuskan untuk stop bayar pinjol di bulan Februari ini. Alasan yang pertama, ketika kalian sudah merawat pinjaman online, ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun setia menjadi nasabah prioritas pinjaman online, tetapi suatu ketika Anda mengalami kementokan, keuangan Anda mungkin terganggu, finansial Anda juga tidak selancar yang seperti biasanya, akhirnya Anda terpaksa tidak bisa membayar atau terpaksa telat bayar. Nah, kalau misalkan Anda sudah mengalami situasi seperti itu, sebaiknya segera stop bayar pinjol. Jangan melakukan pembayaran utang di pinjaman online dengan cara membuat utang baru, dengan cara gali lubang, dengan cara meminjam uang lagi di pinjaman online yang lain, ataupun kalian mencoba untuk mencari utangan lain di perbankan, di leasing, atau menggadaikan sertifikat tanah Anda, sertifikat rumah Anda, atau menggadaikan sertifikat kendaraan Anda, atau bahkan Anda sampai menjual aset-aset yang Anda miliki. Itu tidak perlu dilakukan. Lebih baik ketika Anda sudah mengalami keterpurukan ekonomi dan tidak lagi mampu untuk membayarkan utang di pinjaman online, sebaiknya stop bayar pinjol. Jangan melakukan pembayaran dengan gali lubang tutup lubang. Lalu alasan yang kedua, kenapa harus stop bayar pinjol di bulan Februari? Nah, ketika Anda mengalami kesulitan, kementokan, tidak lagi mampu untuk membayar utang di pinjaman online tersebut, Anda harus stop bayar pinjol ketika Anda mulai diteror, dicaci maki, bahkan ada yang dikata-katain binatang, ada yang dikata-katain kata-kata yang tidak pantas, yang itu sangat melanggar dari peraturan penagihan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Tidak boleh melakukan penekanan, caci maki, ancaman, dan sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman harus stop bayar pinjol ketika sudah ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Lalu alasan yang ketiga, stop bayar pinjol di bulan Februari adalah ketika kalian sudah betul-betul tidak punya uang lagi untuk membayar, bahkan kalian mungkin sudah berusaha untuk mencari uang tapi tetap tidak mampu lagi untuk membayarkan. Nah, yang harus kalian lakukan harus stop bayar. Jangan mengikuti saran yang dilontarkan oleh DC pinjaman online untuk membayar biaya perpanjangan tenor selama 7 hari ke depan. Atau kalian diminta untuk membayar secara dicicil sedikit-sedikit, misalkan Rp50.000, Rp100.000, Rp200.000, itu tidak perlu dilakukan. Karena ingat, kalau kalian disarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor selama 7 hari ke depan, setelah pembayaran tenor tersebut dilakukan, 7 hari ke depan kalian akan ditagih lagi kalau kalian tidak punya uang untuk membayar utang pokok kalian. Karena sebenarnya ketika melakukan pembayaran biaya perpanjangan tenor 7 hari ke depan itu tidak mengurangi hutang pokok kalian. Itu sangat merugikan sekali kalau terus-terusan kalian mengikuti saran yang dilontarkan oleh DC pinjol dengan membayar biaya perpanjangan,
membayar biaya cicilan, itu akan semakin menggerus harta kalian perlahan-lahan. Karena saya yakin itu banyak orang yang ketika meminjam uang di pinjaman online itu tidak tahu hal seperti itu, sehingga karena diketakut-takuti atau diancam-ancam oleh DC pinjaman online akhirnya terpaksa mengikuti saran dari DC pinjaman online tersebut dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor yang sebenarnya itu tidak mengurangi hutang pokok. Jadi sebaiknya kalau Anda dalam situasi seperti itu, stop bayar pinjol. Jangan melakukan biaya perpanjangan, jangan melakukan bayar dengan cara dicicil sedikit-sedikit, mau itu nominalnya berapapun, jangan pernah dilakukan. Itu akan semakin menyengsarakan kalian. Yang asalnya kalian punya uang, misalkan 100.000, 200.000, karena dipakai untuk membayar biaya perpanjangan, itu akan semakin menghabiskan harta benda kalian. Seolah-olah kalian dipaksa untuk kerja rodi, sementara utang kalian tidak berkurang. Coba pikirkan. Jadi sebaiknya stop bayar pinjol itu lebih baik, gagal bayarkan semuanya daripada terus berusaha membayar dengan cari gali lubang tutup lubang, dengan cara membayar biaya perpanjangan, dan dengan cara membayar dicicil sedikit-sedikit. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Melunasi utang pinjol saja, setelah kalian melunasi semuanya itu tidak bisa selesai. Karena mungkin saja kalian tiba-tiba datanya disalahgunakan oleh oknum DC pinjaman online untuk meminjam uang di tempat lain, bisa saja terjadi. Karena yang namanya data-data pribadi itu rawan disalahgunakan. Apalagi oleh oknum-oknum DC pinjol yang tidak bertanggung jawab. Mereka kan nggak kita kenal. Mungkin saja data-data yang sudah masuk itu disalahgunakan. Jadi sebaiknya ketika kalian dalam kondisi tidak mampu bayar, jangan berusaha membayar dengan terus-terusan merawat pinjol sampai habis-habisan. Tidak perlu dilakukan, stop pembayaran saja dan lebih fokus pada aktivitas kalian sehari-hari. Lupakan semuanya, fokuskan pada cara-cara atau mencari-cari peluang untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan rezeki agar kalian bisa lebih menata hidup, memperbaiki perekonomian hidup kalian yang sebelumnya mungkin berusaha untuk terus membayar utang pinjol sampai kalian habis-habisan, sampai tidak punya harta benda lagi karena kalian ketidaktahuan, dan akhirnya hidup kalian secara ekonomi hancur, secara mental hancur, karena tetap aja walaupun kalian sudah menjadi nasabah prioritas pinjaman online, ketika mengalami kesulitan telat bayar atau gagal bayar, kalian tetap akan dicaci maki oleh oknum DC pinjol yang tidak bertanggung jawab. Kalian akan tetap dicaci maki, ditagih, diteror setiap hari, setiap saat, sampai handphone yang kalian pakai itu tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya karena saking banyaknya teror dan chat WhatsApp yang dilontarkan oleh DC pinjaman online tersebut. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak kuat mental, ketika mengalami kesulitan, telat bayar, bahkan gagal bayar, sebaiknya dari awal segera ganti kartu di handphone kalian dan reset HP ke setelan pabrik. Tapi sebelum melakukan reset HP ke setelan pabrik, sebaiknya semua file yang menurut kalian penting dipindahkan dulu, diarsipkan dulu, agar nanti suatu saat mungkin data-data tersebut diperlukan. Baru setelah semuanya dipindahkan, kalian boleh mereset HP ke setelan pabrik dan kalian bisa lebih fokus dengan apa yang kalian lakukan. Karena itu adalah salah satu cara agar kalian bisa bangkit dari keterpurukan, jauh dari teror pinjaman online, lalu setelah itu kalian bisa menata hidup lebih baik, memperjuangkan masa depan kalian, memperjuangkan masa depan keluarga kalian yang mungkin sebelumnya ketika kalian merawat pinjaman online, keluarga kalian terabaikan, diri kalian juga terabaikan karena uang yang kalian dapat itu terus-terusan dipakai untuk membayar utang di pinjaman online. Tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Nah, untuk menghentikan semua itu, ketika tidak mampu bayar lagi, jangan berusaha berutang lagi, jangan berusaha membuat utang baru. Stop semua pembayaran di pinjaman online di bulan Februari ini. Nah, pahami ya teman-teman. Jangan pernah membayar biaya perpanjangan, jangan pernah membayar utang di pinjol dengan gali lubang tutup lubang, dan jangan pernah membayar utang di pinjaman online dengan cara dicicil berapapun, mau 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Yang terpenting jangan pernah melakukan ketiga hal itu. Itu akan semakin menyengsarakan hidup kalian di kemudian hari. Kemungkinan kalian akan berpotensi kelelep dalam lingkaran hutang yang semakin dalam, yang semakin besar, dan itu tidak akan mungkin terlunasi. Oke, demikian teman-teman sharing di bulan Februari ini agar stop bayar pinjol dengan alasan-alasan yang kuat.
Jangan kalian awalnya mungkin sengaja meminjam uang di pinjaman online tapi sengaja untuk tidak dibayarkan. Itu tidak perlu dilakukannya. Ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang memang sudah terlanjur meminjam uang di aplikasi pinjaman online awalnya karena ketidaktahuan, ketidakpahaman yang akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang dipinjol dan tidak bisa keluar dari jeratan hutang dipinjol, yaitu salah satu caranya stop pembayaran jika tidak mampu bayar. Jangan melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, fokuskan diri kalian ke hal-hal yang lebih positif, dan segera kalian bangkit dari keterpurukan, memohon ampun pada Allah, meminta bantuan sama Allah agar kalian diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala macam pertolongan Allah akan membantu kalian kalau kalian sungguh-sungguh memohon ampun sama Allah, sungguh-sungguh meminta pertolongan sama Allah, dan ingin memperbaiki hidup dan menjauhi jeratan hutang pinjaman online, menjauhi hutang riba di pinjaman online. Semoga bermanfaat dan tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.